Jadi kita tuh kepengen merayakan kemerdekaan sebenarnya. Cie. Merdeka. Jaya. Jaya. Merdeka. Jaya. Jaya. Bintaro Jaya. Keempat kan kerakyatan Kedua, yang Persatuan dipimpin oleh Indonesia. Salah. Nah ini Tunggu. Ya ini coba contoh dites, dari coba dites. Pancasila ayo. contoh dari rakyat yang belum bebas. Yang lebih diapresiasikan adalah orang-orang yang kayak tadi. Mereka membawa dampak ya. Iya. Instead of, mereka pasti tahu juga banyak hal jelek permasalahannya dengan Indonesia ini, tapi instead of focusing on the negative, you put something positive. Itu kan lebih membangun ya, lebih bisa membawa kontribusi yang lebih baik. Hello. Hai. Welcome back to Beanbag Talk. Kali ini ketemu lagi sama aku Kiko. Aku Vivi. Dan aku Vero. Come, sit with us. Beanbag Talk. Nah, jadi sebenarnya ada apa sih kita berbaju merah putih seperti ini di hari ini? Kan bentar lagi 17-an ya. Jadi kita tuh kepengen merayakan kemerdekaan sebenarnya. Cie. Merdeka. Jaya. Jaya. Merdeka. Jaya. Bintaro Jaya. Jangan sampai ketahuan domisili Oh, nih. iya. Selamat pagi, Jaya. Pagi dong. Oke, fokus. Oke. Jadi ini tahun ini kan 2025. Ya. Yang ke-80 tahun berarti Indonesia ya tahun ini. Tua sih ya, udah tua. Enggak sih. Oke. Nih. Udah tua ya, 80 tuh udah. Wow. Udah manusia sepuh mah sih kalau jadi Sepuh. manusia. Udah mah Cuman sepuh kalau ya. asam sebagai garam. bangsa belum sebagai mungkin. iya, sebagai Kalau sebagai bangsa tuh mungkin masih belasan tahun ya. Masih anggapnya. bocil aja lah ya. Nah, karena ada negara-negara lain yang udah berapa? 400-an, 500-an tahun kan? Di Amerika tuh udah ratusan tahun. Menurut Kiko, kira-kira arti kemerdekaan kita buat anak-anak sekarang Gen Z itu apa sih? berat ya. Berat ya? Mungkin kalau aku kupas perlahan-lahan Nice. dengan arti dari kata merdeka itu sendiri menurut KBBI kan bebas ya. Berarti kalau misalnya kita look back ke sejarah berarti bebas dari penjajahan. Ya. Let's say. Cuman kalau misalnya di sekarang ini kemerdekaan itu kalau di zaman sekarang menurut aku masih dikejar kembali. Gitu. Mungkin kayak Interesting. bebas dari penjajahan udah. Tapi merdeka secara personal, manusia Indonesia merdeka untuk bebas berpendapat, bebas berkreasi itu masih agak terbatas. Padahal sebenarnya masyarakat kita tuh ya, kalau dilihat cukup bebas bersuara loh. Iya, Tapi kebebasannya itu tidak tepat. bebas. Ya. Iya. Jadi kadang bebas itu disalahgunakan juga, tapi kadang juga dibungkam juga kebebasan itu. Jadi berarti kalau menurut Kiko, kita sudah merdeka dari penjajahan, tapi sebagai bangsa kita sebenarnya belum merdeka banget. Wow. Agak That's kontroversial ya. Deep. Ya, begitu menurut saya. Deep. Tapi it might be different for anybody else Yeah. in my age though. It's just my opinion, personal opinion. Bukan. Ya, aku setuju juga sih. Di generasiku pun ya, milenial kalau aku bilang ya, mungkin banyak dari milenial juga yang merasa bahwa kita belum sepenuhnya merdeka sebagai bangsa. Ya, itu tadi statementnya Kiko, merdeka dari penjajah udah, tetapi merdeka sebagai warga negara Indonesia, dan ya cita-cita bangsa untuk ke apa namanya, sila keberapa sih tuh? Pancasila. Keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat kelima. Sila kelima. Coba Pancasila udah hafal, masih hafal? Hafal. Di ketuhanan yang Maha Esa kita belum bebas menjadi belum bebas menjadi masyarakat yang beragama
Dalam beberapa kasus kita belum bebas beragama. Iya, Padahal betul. kita menjunjung tinggi ketuhanan yang Iya. Maha Esa. Kemudian itu sila keempat apa tadi? Kedua dulu Keadilan kali. sosial. Kedua dulu. Oh, iya. Itu kelima tadi. Iya, iya, iya. Iya, iya. Keempat kan kerakyatan Kedua yang Persatuan dipimpin oleh- Indonesia. Salah. Nah, ini. Tunggu. Ya ini Coba contoh dites. dari Coba dites. Pancasila, ayo. contoh dari rakyat yang belum bebas. Ya, tapi sebenarnya gini ya. Kalau ini, Oke. kalau dari pengalamanku yang sudah merasakan berapa kali pertukaran presiden ya. Udah banyak baiknya sih sekarang. Ya. Artinya kalau dulu itu zaman awal-awal itu kita masih susah berpendapat. Sekarang udah mulai bisa. Orang-orang walaupun juga nggak sepenuhnya merdeka ya, dalam artian bisa seenak-enaknya kayak di luar negeri tuh, lu mau ngomongin apa aja boleh. Di Indonesia kan masih belum seperti itu. Jadi sebenarnya sih sudah jauh lebih baik daripada yang dulu. Cuman untuk sampai ke state yang benar-benar kayak masyarakat Indonesia mau tuh masih belum ya. Masih jauh sana. Kita berproses lah. Mengamalkan sila-sila Pancasila tadi. Iya. Iya. Oke, terus kayak tadi itu ya yang Kiko bilang kita belum sepenuhnya merdeka sebagai bangsa selain di luar penjajahan, dari luar konteks penjajahan. Nah, kalau menurut Kiko sendiri tantangan terbesar anak muda tuh zaman sekarang ya untuk yang merdeka itu baik secara sosial, ekonomi, digital, mental, Semua sih. kesehatan itu bagaimana tantangannya? Semuanya kayak terbatasi gitu. Kayak kita mau bebas untuk berkreasi misalnya. Tapi ada titik di mana kita kayak nggak boleh sampai ke titik ini nih. Ya. Terus Itu akan kayak menyinggung akan budaya menyinggung, atau menyinggung akan apa jadi ya. kontroversial dan segala macam bisa dipermasalahkan. Terus kalau secara digital kita udah mulai masuk ke AI, tapi disalahgunakan sama anak-anak Indonesia. Jadi sebenarnya itu kayak dari diri masing-masingnya yang belum merdeka gitu, yang membuat aspek-aspek kehidupan pun jadi ikutnya belum merdeka sepenuhnya gitu. Jadi kalau misalnya secara kesehatan udah mulai banyak pengaruh teknologi juga yang involved dalam kehidupan kesehatan kita. Terus secara mental itu yang masih berat ya menurut aku. Ini mental not as a bukan cuma sebagai penyakit mental aja, cuman secara mental anak-anak Indonesia ini mungkin emang udah lebih whitewashed daripada orang tuanya, cuman masih ada mental terjajahnya gitu. Contohnya apa tuh mental terjajahnya? Kayak nolak-nolak kesempatan yang ada. Misalnya kayak ntar aja deh. Mereka masih lebih oke daripada gue. Kayak insecure, being insecure itself itu kayak masih menjelaskan bahwa dia kayak masih merasa penjajah gitu. Tapi sebenarnya generasi sekarang itu cukup bisa berkompetisi di global kan. Dilihat dari banyak hal. Iya. Cuman kita masih merasa kita ini surrounded by a lot of, maksudnya atau kita tuh kurang dipercayai kah? Maksudnya bisa juga dari atau kita sendiri yang merasa minder itu. sama bangsa-bangsa lain gitu. Nah, Karena maksudnya mereka itu. masih melihat dirinya kecil. Gue dari kampung nih, gak bisa ngapa-ngapain. Meskipun ya udah ada hasilnya, dia bisa ngapa-ngapain. Tapi kayak masih kayak enggak, gue belum sama mereka. Sampai kapan? Tapi paling enggak dibandingin dengan dulu sekarang sudah lebih baik sih ya. Maksudnya kita udah punya artis-artis yang udah berani go internasional ya kan. Kita punya film-film yang ternyata udah di-appreciate di internasional juga. Itu sih menurut aku sudah merupakan kemajuan yang luar Yang biasa sangat sih. nyata ya. Yang juga buat aku sih berpikir bahwa ternyata kita itu kompeten, hanya mungkin tadi ya pemikiran bahwa mereka orang bule itu lebih jago daripada kita, atau ya kita nih dari negara masih yang di develop, jadi masih belum. Padahal sebenarnya kalau mau digali potensi itu
bisa aja Iya. bersaing di global ya. Kita Tapi mungkin jangan tadi kayak mental jajahannya tuh masih. Iya masih ada ya. Mm-mm. Kita jangan menganggap diri kita rendah berarti ya. Ya. Karena kan sebenarnya Indonesia sekarang ini kan juga dihitungnya sebagai negara berkembang kan, masih belum sebagai negara maju. Belum. Itu yang sebenarnya harus bisa dikejar sama kita sebagai anak-anak muda Indonesia. Mhm. Gimana cara kita bisa bikin Indonesia ini negara berkembang yang maju, Yes. nggak cuman berkembang terus sampai tahun-tahun ke depannya Iya. gitu. Makanya kayak banyak kan beasiswa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengirim anak-anak muda Indonesia ke luar negeri untuk Iya. belajar dan segala macam. Ya, memang itu kesempatan ya. Tapi juga ada yang sudah dibeasiswain, sudah belajar mendapatkan ilmu, tapi nggak pulang ke Indonesia, malah ya tinggal di negara tersebut dan ya itu deh menjadi aset negara lain bukan negara sendiri. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Nah itu apalagi Hashtag mindset kabur aja dulu. hashtag kabur aja dulu. Menurut kalian gimana tuh? Tapi kalau itu sih plus minus sih. Plus minus sih karena kalau dia dengan kompetensi yang dia sekolah di luar dapat beasiswa kan itu berarti menambah kompetensinya dia kan. Kalau misalnya dia kembali lagi sebagai aset bangsa tetapi peluang dia untuk mengembangkan diri, untuk mengaplikasikan ilmunya itu terbatas oleh birokrasi, oleh budaya, oleh kurangnya penghargaan dalam hal salary-nya kecil, itu juga susah kan. Akhirnya kan kemakmuran dia itu nggak bisa tercapai sebagai individu. Ya jadi hashtag kabur aja dulu itu akhirnya belakangan jadi agak ini ya Lumpur ya. banyak Dilakukan dan bicarakan. dibicarakan. Iya, Jadi bahasan ya. ada yang kontra, ada yang pro, ya macam-macam ya. Itu tapi ya plus minus sih kalau menurut aku ya. Tapi aku mikir juga dari sisi kayak misalnya orang ini nggak pulang ke Indonesia, lalu dia berhasil nih di sana, secara nggak langsung dia jadi delegasi orang Indonesia, delegasi Indonesia di Of course. negara itu yang memperlihatkan bahwa nih gue orang Indonesia yang berhasil di negara tetangga gitu. Jadi kayak marketingin orang Indonesia ya. Iya, bisa juga. Betul. Jadi iya benar tadi kakak bilang plus minus, mungkin juga minus buat kita tapi minus juga buat dia, tapi plus juga buat kita plus juga buat dia gitu. Tergantung lihat dari mana, mau dilihat dari mana, angle mana. Benar-benar. Ya gitu. Apakah negara siap menerima mereka semua kembali? Ya aset-aset kita itu. Karena kan banyak sekali orang lain yang belum, banyak orang yang udah punya yang open minded ya, yang bisa terbuka. Tapi banyak orang juga yang merasa terancam kalau orang-orang ini balik kan. Ya benar. Karena mereka masih insecure ya. Ya apalagi kalau Takut mereka kayak lapangan pekerjaannya dipenuhi sama mereka yang udah itu semua. Betul. Terus kalau kamu punya kekuatan, Kalau kita semua punya kekuatan, untuk mengubah satu hal saja dari bangsa ini supaya menjadi bangsa yang lebih baik, negara yang lebih baik, kira-kira apa yang mau diubah? Kalau aku sih pengen mengubah mindset orang Indonesia. mindset apa tante? Mindset bahwa kita itu belum bisa atau nggak bisa. Kadang-kadang itu yang membatasi kita untuk maju. Mindset yang ya itulah supaya jangan ada korupsi ya, mencukupkan diri dengan apa yang dipunyai. Bahwa kesejahteraan itu milik semua bangsa, semua orang Indonesia. Jadi tidak mensejahterakan diri sendiri. Ya, hal seperti itulah intinya. Bahwa semua orang punya kesempatan yang sama. Mindset yang itu loh. Bahwa segelintir orang saja yang bisa menikmati. Nah, itu. Kira-kira itu. Kalau Kiko? Terpantau Kiko lagi mikir. Iya. Apa ya? Sebenarnya tadi aku mau jawab yang menghilangkan mental terjajah, cuman kan sudah diambil oleh tante ini. Apa ya? Mungkin keberanian orang Indonesia itu yang harus. Sebenarnya udah cukup berani sih as a negara ya. Cuman
masih bisa lebih lagi untuk berani bersuara, berani berkreasi, berani untuk menyampaikan opininya, berani untuk bahkan menyatakan dirinya salah kalau dia melakukan kesalahan, Berani untuk jadi beda. berani untuk jadi beda, karena udah banyak banget yang sama di Indonesia. Kayak udah seragam gitu, misalnya just dari penampilan aja jadi kayak, oh ini anak-anak mau ke Blok M, udah ketahuan banget gitu. Jadi kayak just be different please. Ya. Karena being different is a big price untuk lo sendiri dan bahkan untuk negara kita. Jadi don't just take it in a fashion thingy, but take it in all the aspects of life. Ya. Ya, dare to be different ya. Iya. Dare to be different. Dan dare to make a change. Ya. Ya. Berani untuk tidak korupsi juga. Salah satunya kan. Say it louder. Beratas korupsi ya. Iya. Sebenarnya itu. Kalau aku sih mungkin lebih ke aku pengen mengubah kesempatan mendapatkan pendidikan yang sama sih di Indonesia. Karena ya jujur aja pendidikan kita masih jomplang banget. Iya. Walaupun kita punya program pendidikan dasar, tapi itu tidak merata dalam hal apa yang didapatkan siswanya. Iya. Jadi semua orang bisa menikmati sekolah dasar, bisa menikmati pendidikan dasar dari kampung sampai kota besar, tetapi kualitas pendidikan yang didapatnya beda-beda. Benar, setuju. Jadinya manusia yang terbentuk atas sistem itu pun ya beda-beda. Iya. Terlalu diverse. Iya, Akhirnya menciptakan ketidaksetaraan dalam betul. jenjang-jenjang berikutnya ya, sampai orang itu mungkin akhirnya dewasa dan berkeluarga. Jadi Iya. ya mereka yang terlahir dengan pendidikan yang sangat kurang, walaupun bukan kurang dalam artian kesempatan ada, tapi kayak guru di dunia guru di desa-desa terpencil misalnya hanya satu buat ngajarin 6 kelas Iya. atau kelas 1 sampai kelas 6 cuman satu guru misalnya. Iya. Karena nggak ada yang mau ke sana karena tidak mendapat penghargaan dalam bentuk salary yang mumpuni, fasilitas sekolah yang seperti apa ya kan, akhirnya menciptakan generasi-generasi yang ya segitu-gitu aja ilmunya. Betul. Ya kan. Itu tadi, jadi itu bener banget sih, pendidikan tuh penting karena dengan adanya pendidikan yang baik itu pasti kualitas orangnya tersebut juga akan naik ya. Iya. Ya, dan untuk mereka bisa sampai menikmati pendidikan yang baik itu mereka harus jauh-jauh berangkat ke kota besar. Iya. Dan itu kan bukan kesempatan yang semua orang punya. Betul. Ya. Dan kalau misalnya kayak tadi yang kita bahas tentang fenomena kabur aja dulu, itu kan banyak terjadi di milenial akhir dan Gen Z kan. Nah, kalau misalnya menurut aku nanya pendapat Kiko dulu ya, terus nanti kita mungkin sharing opinion. Kalau menurut Kiko kayak dengan fenomena ini kita bisa lihat sebenarnya generasi sekarang itu masih punya jiwa nasionalisme nggak sih? Masih punya rasa punya rasa nasionalis nggak sih? Menurut aku, sorry. Dan apakah kayak being nasionalis tuh harus berdaya guna di negara sendiri atau menurut aku ya, kalau menurut aku semakin kesini sih anak-anak makin nasionalis ya, karena they are willing to expand their knowledge dalam aspek knowledge tentang Indonesia. Dan ketika mereka melihat ada yang kurang di Indonesia, mereka memutuskan untuk kabur aja dulu untuk mendapatkan advantage yang bisa mereka dapatkan di sana, mengembangkan diri mereka sebagai orang Indonesia dan memperlihatkan bahwa ini loh bibit Indonesia yang berhasil. Gitu. Jadi menurut aku itu semakin nasionalis. Mungkin ada juga yang mikirnya gue nggak nasionalis banget nih, gue mending cabut aja dari Indo. Tapi ada juga yang mikir kayak, oh gue mesti keluar untuk gue bisa berhasil sebagai anak Indo gitu.
Jadi sebenarnya ada two sides of a coin dalam fenomena itu. Kalau menurut CV gimana? Kalau ngelihat kan kayak di kantor CV kan pasti ketemu dengan banyak orang, generasi yang berbeda dan segala macam teamworknya. Apakah generasi saat ini tuh bisa dibilang mereka ada punya rasa nasionalisme yang cukup atau kurang? Kalau ngelihat sih menurut aku ya, kacamataku nih, generasi sekarang walaupun mereka tuh kayaknya cuek ya, kayak kadang-kadang kalau aku ngelihatnya dia tuh kayak mikirin diri sendiri aja gitu, tapi sebenarnya mereka tuh care dan curiosity mereka tuh boleh dibilang cukup apa ya, Tinggi ya. impresif gitu loh. Dan ya itu keinginan-keinginan untuk memperbaiki keadaan di sekeliling itu kan juga merupakan salah satu bentuk nasionalisme ya, nggak harus kan koar-koar di sosial media atau segala macam, tapi melakukan hal-hal kecil di dalam lingkungan sendiri, memperbaiki diri dan juga memperbaiki teamwork misalnya. Iya. Itu juga merupakan satu bentuk nasionalisme yang aku lihat sendiri sih Iya, di nice. lingkungan, paling nggak di lingkungan sekitarku ya. Jadi itu juga yang bikin aku merasa oke. Walaupun mereka ini agak beda ya nih generasi yang sekarang nih dalam bentuk loyalitasnya lah. Kalau di pekerjaan kan kita tahu bahwa generasi Gen Z itu biasanya nggak seloyal gen-gen yang lain. Mereka kerja sebentar, pindah kerja sebentar, tapi even dengan kerja sebentar pun mereka bisa memberikan kontribusi yang menurut aku ya cukup baik ya. So itu yang menurut aku melihat bahwa mereka tuh walaupun cuek tapi ada nasionalismenya tuh cukup tinggi. Ya. Dan kalau dilihat juga kan startup sekarang nih yang berjamur di mana-mana itu kan juga bentuk salah satu nasionalisme dari anak-anak muda sekarang, ya kan? Bahwa mereka ngapain sih lu harus beli produk dari luar negeri? Indonesia juga bisa bikin dong sepatu keren, baju keren, ya kan? Musik keren. Itu sudah, dan itu kan ya semakin hari semakin kelihatan lah. Dan bahkan kalau kita tahu ada yang sampai go internasional bawa nama Indonesia juga ya, pakaian-pakaian Indonesia. Itu juga bentuk nasionalisme sih, ya enggak? So ya, very impressive sih in a way. Iya. How about you? Gimana? Ya aku setuju sih. Aku ngelihat kayak benar sih kata Usivi dan Kiko bahwa memang generasi ini kayak kelihatannya cuek. Tapi mereka tuh kalau di mata aku, apalagi generasinya Kiko, mereka tuh punya rasa toleransi yang lebih tinggi. Generasi Kiko dibanding, kalau aku bandingin sama generasi aku ya, mereka punya rasa toleransi yang tinggi. Dan toleransi di negara kita ini pasti berangkat dari rasa cinta terhadap bangsa dong. Iya. Benar. Makanya dia punya jiwa nasionalisme yang tinggi kalau dia mampu bertoleransi ya. Iya. Sebenarnya ini ada topik sedikit ya. Sebenarnya kalau aku lihat di Indonesia saat ini tuh sudah, apalagi di masa sekarang ya, di masa digital sekarang ini sudah ada sangat banyak teladan-teladan anak muda, terutama di dalam dunia perkontenan. Maksudnya kan kebanyakan anak-anak ngeliatnya kayak yang konyol-konyol aja. Tapi sebenarnya banyak kok yang memperlihatkan gimana indahnya dan seberkualitas apa orang-orang Indonesia. Iya, betul, setuju. Ada yang mau di shout out gak? Kalau dari tante dan kakak. Aku tuh suka Jerome Pauline ya. Iya, aku bilang dia anak muda yang sangat bisa jadi role model. Aku pengen anakku sebenarnya kalau bisa kayak dia gitu ya. Tapi dia ya menurut aku sih you're cool, Jerome. Iya. Apa ya? Aku banyak lagi. Ada Cinta Laura. Aku suka banget lagi sama dia. Dia punya passion untuk pendidikan juga tinggi banget. Betul. Ya. Kalau Kiko siapa? Aku jujur ada banyak. Sebutkan 3. 3 ya. Kan banyak. Kuis di hari ini, sebutkan 3. Ini aku ambil dari dunia perkontenan di TikTok dulu aja ya. Oke. Ada Erika Ricardo.
Kalau tante dan kakak tahu. Erika Ricardo. Yang Oke, dia belum. pelukis Indonesia Bukan yang lukis pasir itu bukan? Bukan. Oh, bukan. jadi pelukis Indonesia dia juga punya bisnis dalam bidang seni itu. Oh, oke. Dia udah bangun sekolah di Oh, wow. Indonesia. Dia udah on the way bikin 2 sekolah. Terus dan dia bikin sekolah di tempat-tempat terpencil gitu. Oh, nice. It's very cool dan dia sangat peduli tentang bagaimana kesejahteraan Indonesia berlangsung gitu. Terus yang kedua ada pacarnya si Erika. Siapa tuh? Jeremy Owen kalau nggak salah. Oh. Iya, dia itu lulusan Belanda untuk sekolah lingkungan gitu. Oh, Nice. wow. Dan dia menanamkan ilmu yang dia dapatkan di Indonesia. Jadi misalnya dia kayak mirip-mirip Pandawara itu loh. Oh, Dia oke. pernah bikin something bareng sama Pandawara. Mhm. Terus dia menjaga lingkungan Indonesia kayak kenapa nih bisa gini, harus gimana tentang ini gitu. Terus ada satu lagi dia sebenarnya bukan konten kreator yang ngebahas Indonesia banget. Tapi dia itu sering bikin kita jadi kayak ada knowledge baru. Yaitu si Richard Silalahi kalau nggak salah. Jadi Aku dia nggak tahu tiga-tiganya lagi. Iya. Same here. Iya, aku jarang banget lihat si Richard belakangan ini, tapi dia tuh kontennya kayak misalnya, gue kasih dulu 200.000 kalau lo bisa bikin gue jadi tahu tentang sesuatu yang baru. Jadi misalnya ada orang ceritain tentang sejarah Indonesia yang nggak pernah diangkat, tentang negara-negara bagian-bagian terpencil di Indonesia, itu kan kayak dia jadi tahu, tapi secara nggak langsung kita yang nonton juga jadi tahu gitu. Iya. Jadi itu yang keren, jadi kayak mereka tahu gimana untuk mempergunakan konten dengan baik gitu. Which is interesting ya, karena kan aku juga beberapa kali nemu gitu lewat di Instagramku konten-konten anak muda yang yang banyak kayak nggak suka atau ngehujat atau memberi kritik yang sangat-sangat pedas terhadap negara ini, terhadap pemerintahan. Kita tahu memang even di negara manapun nggak ada yang perfect. Iya. Lu mau ke Eropa, Amerika, semua negara pasti ada masalahnya. Law-nya ya. Semua negara. Jadi mau bilang Indonesia pemerintahan gini, itu mah di mana-mana sama, bro. Gitu kan. Yang lebih diapresiasikan adalah orang-orang yang kayak tadi. Mereka membawa dampak ya. Iya. Instead of, mereka pasti tahu juga banyak hal jelek Permasalahannya dengan Indonesia ini, tapi instead of focusing on the negative, you put something positive. Itu kan lebih membangun ya, lebih bisa membawa kontribusi yang lebih baik. Makanya aku bisa bilang mereka tuh salah 3 teladan di Boleh tuh. generasi sekarang. Siapa Shout tadi? out to you guys. Erika Ricardo, Jeremy Owen, dan Richard Silalahi. Richard Silalahi. Iya, lo keren. Kalau kalian nonton nih, penggemar. Gue nonton guys. Iya, Ya. gitu. Oke. Nice. Terus kayak ya itu tadi ya, aku mau nanya juga sih kayak selain yang tadi itu kayak secara umum Kiko ngelihatnya atau kita masing-masing lah ngelihatnya apa sih bentuk perjuangan anak muda di zaman ini ya yang kadang diremehin. Kelihatannya kayak mungkin kayak yang tadi ya, dia bikin gue tahu, bikin gue jadi tahu. nah itu kan salah satu contoh dia memanfaatkan platform dia untuk mengenalkan bangsa juga kan. Iya. Nah kayak diremehkan padahal penting. Iya. Perjuangan-perjuangan seperti apa kayak misalnya yang Kiko Kalau lihat. menurut aku ngelihat anak-anak sekarang tuh kayak mereka bisa memutar otak dengan baik. Mereka nyari cara gimana mereka bisa menghasilkan sesuatu yang bisa interesting kepada banyak orang. Dan kadang-kadang cara itu di underestimate sama orang-orang terdekatnya. Nice. Let's say content creating. Orang banyak yang nonton audiensnya let's say pasti kayak gila nih orang keren banget. Tapi orang terdekatnya depan kamera, ngapain sih depan kamera mulu? Ya, benar-benar. Ngapain sih ngomong sendiri, nggak Setuju, ngapa-ngapain juga, nggak dapet apa-apa. Bukannya mengapresiasi atau memotivasi, malah menjatuhin ya, bikin. Itu banyak banget kejadian di dunia perkontenan. Terus kayak misalnya perjuangan anak sekarang tuh banyak juga di sisi pendidikan.
Mereka sering banget aku lihat anak-anak yang memang dapat kesempatan ya. Itu mereka ngejar banget kesempatan. Dan bahkan yang anak-anak yang minim kesempatan, mereka juga akan mencari cara untuk bisa dapetin kesempatan pendidikan yang tinggi gitu. So that's what I think is cool about kids right now nowadays gitu. Mungkin itu. How about you guys? Kalau aku mikir ya, perjuangan anak-anak sekarang itu mungkin adalah menjatuhkan pilihan dari segitu banyak pilihan yang dia punya. Karena dengan banyak sekali informasi Setuju. yang datang dari segala penjuru, I mean, there's like fire of information bertubi-tubi. Nah, untuk dia bisa sampai kepada ini yang saya mau, itu kayaknya harus butuh perjuangan keras ya. Iya. Ya, you need to be determined untuk tahu ini loh. Kalau enggak bisa aja hari ini, besok ini, lusa ini. Akhirnya nggak kemana-mana nih, karena nggak tahu. So itu menurut aku susahnya. Zaman kita dulu mungkin pilihan, bukan kita, saya dulu mungkin pilihan nggak terlalu banyak seperti sekarang. Jadi kayaknya tahu oh ini ya kesinilah gitu. Sekarang sih wow. Ya udah kalau sinilah, kalau nggak jadi ya paling kesini. Sana, jadi kan dikit ya dengan itu ya plus minus dengan option yang banyak ya bisa jadi bikin orang tuh bingung mau yang mana. Jadi betul. itu yang harus diperjuangkan. Apa yang saya mau. Kalau menurut Kakak Vera? Kalau menurut aku sih, aku salut sama perjuangan anak sekarang tuh untuk menciptakan lapangan kerja baru. Iya kan? Kayak Benar. hebat banget loh. Kadang tuh aku, siapa sih yang mikir konten creator bisa jadi lahan duit dan mempekerjakan banyak orang? Kayak konten creator atau apapun itulah ya. Siapa sih yang bisa mikir orang bisa hidup dari industri kreatif? Iya. Wow, zamanku Zaman dulu ya. itu sesuatu yang kayak gini. Ngapain? Yang pasti harus yang ngapain pasti. jadi pemusik gitu kan? Lu nggak akan hidup gitu misalnya ya Sekarang zaman tuh dulu. malah jadi something yang dikejar. Oh iya. Karena mereka tahu kayak mungkin jadinya agak kurang juga ya, agak jadi ada negatifnya juga ya, karena mereka ngerasa oh gue nggak perlu belajar yang penting-penting banget nih, padahal penting gue bisa ini. Exactly. Padahal ini ada pernah cerita, ada temen mereka itu waktu di Ambon ada acara apa gitu ya, mereka latihan pakai yang biasa aja, latihan ngeband gitu kan. Begitu datang orang dari Jakarta untuk ngelatih mereka, ngasih klinik, didengerin nih mereka main, oh kalian keren, oke sekarang kita main dengan baik dan benar, dikeluarlah musik, nggak ada yang bisa baca musik. Jadi partiturnya nggak bisa iya partiturnya nggak ada yang bisa baca. Padahal kan mereka pikir gue main drum aja, ngapain gue bisa, tapi ternyata itu ada ilmunya. Jadi kan kita tuh mikirnya yang penting gue bisa main drum, yang penting gue bisa main gitar, yang penting kita bisa main bass, tapi ternyata kalau mau dibenerinnya itu ada sekolahnya dan itu ada partiturnya gitu loh. So ya itu yang kadang-kadang mungkin apalagi kayak orang Ambon ya, dia bermusik itu pakai sense. Instingnya yang main kan. Kebiasaannya itu ya. Nggak perlu les udah bisa. I mean it's a good thing kalau kita memang punya a good sense of music. Betul. Cuman it's not a good thing when you don't study it well. Maksudnya kalau memang lu pengen di tempat situ lalu menjadi lahan mata pencarianmu, do it right. Iya. Yep. Apa lagi yang mau kita bahas? Ini kita bisa nggak ngebayangin nih? Nah, coba kita bayangkan bersama-sama, bayangkan masing-masing bayangkan. Indonesia kalau sampai sekarang ini kita belum merdeka, kita masih dijajah nih. Ceritanya kita masih under kolonialis. Dijajah siapa dulu nih? Jajah Belanda, Jepang atau Inggris atau yang terlama aja, yang terlama. Oh, yang Belanda terlama. ya, Belanda ya. Yang terlama aja ya. Wow. Seperti apa kira-kira menurut Anda sekalian kehidupan kita hari ini? Banyak anak blasteran. Tapi sekarang aja udah banyak gitu. Oh, berarti di rumah ngomongnya bahasa Belanda dong. Iya. Holland Spreken allemaal.
Iya, iya, iya. Ya masih gitu kali ya. Dan mungkin apa? Nggak tahu Kalau sekolah dari gimana sisi sekolah? pendidikan, Ya mungkin Dari lebih sisi pendidikan mungkin iya. ya. Udah kuliahnya lanjutnya di di Leiden. Iya. Iya ya di Leiden ya. Zaman orang tua kita zaman dahulu Oh kala kan ya. Leiden. Kuliahnya di mana? Di Leiden. Ya. Tapi mungkin juga bagi anak-anak yang nggak bisa mendapatkan pendidikan, mereka benar-benar berarti nggak akan Betul. menerima Nggak, ya. pendidikan itu Iya, ya. ya. Karena itu hanya untuk kalangan tertentu aja kan yang bisa sekolah Iya, sampai ke true. tingkat tinggi. Tapi Berarti kalau misalnya kita belum merdeka, kesenjangan lebih tinggi dong. Banget sih Sebenarnya. harus. iya bisa lebih tinggi, betul. Kira-kira aku di sebelah mananya ya? Di antara kesenjangan itu. Iya. Ayo kita bayangkan. Aduh, kasihan juga. Ya, berat ya. Kalau misalnya kayak gitu sih berat sih. Iya, Sekarang betul. aja berat gitu kan. Namanya hidup Ya. nggak selalu lucu. Tapi kita tetap bisa ketawa. Satu pertanyaan terakhir. Oke. Tiba-tiba kepikiran. Oke. Kalau nih, let's say 5 tahun lagi dari sekarang, kita nonton lagi podcast ini. Oh my god. Kita nanti Yes. ulang lagi. Wow. Kita nonton podcast ini. Kira-kira apa yang akan tanggapan kita terhadap apa yang kita bicarakan ini bagaimana? Bagaimana kita Saya duduk dulu yang benar. Iya, 5 tahun Bayangkan lagi. 5 tahun lagi. Karena kan hari ini kita membahas bahwa ada fenomena kabur aja dulu, kemudian generasi sekarang nasionalismenya cukup tinggi, kemudian tadi kita juga ngebahas, tapi kita juga butuh banyak anak muda dengan kreativitasnya untuk mengembangkan negara. Anggaplah 5-10 tahun lagi. Pas kita balik lagi nonton ini, wah masih ada nggak ya fenomena kabur aja dulu? Apa udah kabur semua? Apa udah kabur semua? Ya kan? Generasi next generation ini masih punya rasa nasionalisme yang tinggi nggak ya? Harusnya sih iya ya. Amin aja sih. Iya, aku rasa sih ya. Cuman tergantung sikon. Aku harap sih 5 tahun nanti ya, ketika kita lihat lagi episode ini, aku berharap Kiko udah punya impact yang besar terhadap komunitas dia. Iya. Dan Vera juga bisa memberi impact yang terbesar dengan filantrofiknya dia. Jadi harapannya sih tetap dari podcast ini ada impact yang kita give to the tanah air, ke orang lain, komunitas ya. Aku harapnya sih begitu. Mudah-mudahan ya. Gimana kalian? Sama, idem lah, idem. Ya, gitu deh. I guess that's it ya. Thank you Tante. Terima kasih Kiko. Selamat Dirgahayu. Gimana nih? Iya. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 80. tahun. Semoga kita semakin jaya, semakin merdeka, semakin jaya dan merdeka. Oke. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on the next episode. Bye. Beanbag Talk,